Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Danaila Majid dengan NIM 190910201144. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai advokasi kebijakan mengenai dampak dari transportasi darat akibat pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap transportasi umum. Kementerian Perhubungan Kemenhub Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam aturan tersebut telah diatur tentang pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah di Indonesia, pengendalian jumlah transportasi yang beroperasi pada wilayah yang ditetapkan dan sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kepada masyarakat, dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik masyarakat pada tahun 2020. Aturan ini juga mencakup terkait penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik pada transportasi darat, kereta api, laut, serta udara. Larangan untuk mudik dengan menggunakan transportasi baik itu umum atau pribadi berlaku di seluruh Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik menggunakan transportasi umum. Larangan untuk mudik dengan menggunakan transportasi baik itu umum atau pribadi berlaku di seluruh Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik menggunakan transportasi umum. Sektor transportasi merupakan sektor yang paling parah terdampak pada pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dilaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 mengalami terkontraksi 5,32% dan kontraksi terdalam terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yang menyumbang 3,57 PDB. Hal ini membuat transportasi nasional secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga merugikan banyak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Berikut cuplikan kondisi yang terjadi pada Terminal Tawangalun di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kondisi Terminal Tawangalun Jember terlihat sepi setelah diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah di Jawa Timur dan pengendalian transportasi serta larangan mudik. Hanya kendaraan umum angkutan dalam kota serta bus perintis untuk masyarakat pedesaan yang masih beroperasi. Sedangkan untuk angkutan bus antar kota dalam provinsi atau AKDP dan bus antar kota antar provinsi tidak beroperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik 2020 serta pemberlakuan PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terminal Tawangalun tersebut yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepi dari armada bus dan penumpang, bahkan tidak ada bus yang beroperasi pada hari pertama larangan mudik yang ditetapkan pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Menurut Kepala Terminal Tawangalun Jember, Pujiono, tidak adanya bus yang beroperasi karena belum ada stiker sesuai kesepakatan rapat koordinasi beberapa hari lalu bahwa bus yang beroperasi selama larangan mudik harus berstiker dari Dinas Perhubungan Jawa Timur. Dan jika bus tersebut tidak terdapat stiker yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur, maka bus tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan sesuai tujuan sebelumnya. Para sopir bus dan juga para sopir angkutan umum juga merasakan dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap upah yang ia dapatkan. Berikut cuplikannya. Oh, karena kebutuhan keluarga ini, Mbak. Iya. Per hari tidak mesti, Mbak, kadang 30.000 per hari selama corona ini. Sebelum corona bisa ya 70, 60 gitu, Mbak. Sangat dirasakan sekali nih dampaknya corona ini, Mbak. Dari cuplikan tersebut, kita mengetahui bahwa banyak sekali dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, advokasi terhadap transportasi darat yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini seharusnya pemerintah hendaknya membuat kebijakan dengan seadil mungkin bagi transportasi darat, bagi sopir dan juga bagi masyarakat terhadap pandemi COVID ini agar kita semua dapat merasakan keuntungan dan tidak merasa dirugikan atas apa yang terjadi dari pandemi COVID-19 ini. Sekian penjelasan mengenai advokasi kebijakan tentang transportasi darat akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.